Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadila. Di video ini saya akan membuat project Python berbasis Python, berbahasa pemrograman Python, yang dimana tujuannya ini adalah tugas sistem informasi geografis untuk struktur data dan algoritma dari GIS. Oke, untuk pertama ini buat file untuk examplesnya, untuk contohnya dengan nama geom_examples.py. Nah, ini tuh fungsi utama dari file ini dalam konteks latihan untuk memperkenalkan dan mendemonstrasikan konsep-konsep dasar dalam komputasi geometris gitu. Jadi langsung saja di dalamnya ini yang blok pertama ini mendefinisikan yang nomor satu ini ya, yang poligon ini mendefinisikan sebuah poligon dan menguji beberapa titik untuk melihat apakah mereka berada dalam contents atau menyentuh batasnya atau touches. Jadi ini adalah operasi dasar SIG untuk menentukan lokasi spasial titik terhadap batas wilayah. Kayak misalnya itu cek lokasi GPS dalam batas kabupaten. Tuh. Lalu blok kedua ini yaitu untuk menghasilkan 20 titik acak dan menghitung convex hull ya. Jadi yaitu poligon terkecil yang menutupi seluruh kumpulan titik tersebut di SIG. Convex hull juga digunakan untuk menentukan batas luar atau wilayah cakupan aktivitas dari sekumpulan data sampel, kayak misalnya sebaran pelanggan atau hewan gitu. Jadi hasilnya kemudian divisualisasikan. Nah, untuk blok selanjutnya, blok ini itu menggunakan titik yang sama. Jadi blok ini tuh menghitung Voronoi diagram. Voronoi diagram itu membagi ruangan menjadi area pengaruh terdekat ke setiap titik. Dan Delaunay triangulation, yaitu membuat jaringan segitiga antar titik yang stabil. Lalu kedua konsep ini penting untuk analisis kedekatan seperti zona pelayanan dan interpolasi spasial. Jadi kayak misalnya itu membuat model tin atau DEM dari titik ketinggian. Nah, hasil Delaunay divisualisasikan dan disimpan sebagai gambar. Oke, langsung kita running saja untuk geom_examples ini. Nah, dia akan menyimpan file TIFF-nya. Nah, ini hasil _geom.tiff. Nah, ini hasil dari si Delaunay triangulation-nya. Nah, oke, selanjutnya file yang kedua itu adalah graph_routing.py. Jadi dalam konteks ini untuk memperkenalkan konsep dasar pemodelan jaringan spasial atau spatial network dalam sistem informasi geografis dan mendemonstrasikan bagaimana algoritma graph atau graph teori digunakan untuk analisis jaringan. Ini adalah bagian dari yang akan dibahas, yaitu membahas algoritma jaringan atau network analysis. Seperti itu. Jadi kita langsung saja ke isi dari codingannya. Nah, ini jadi yang pertama ini adalah membuat data jalan sintesis. Jadi di blok ini itu
Jadi di blok ini itu mendefinisikan tiga segmen jalan buatan atau roads menggunakan objek line string dari library Shapley yang dibungkus dalam GeoSeries. Jadi di SIG data ini mempresentasikan jaringan transportasi pipa atau sungai. Seperti itu. Lanjut ke blok selanjutnya. Ini untuk membentuk graf dari jalan. Jadi di bagian ini itu mengubah geometri jalan atau line string menjadi struktur graf. Itu jadi untuk perintahnya itu nx.graph dari library networks x gitu. Jadi setiap titik koordinat jalan, terutama ujung dan persimpangan, menjadi simpul atau node gitu, dan segmen jalan antara dua simpul menjadi edge. Jadi setiap edge itu diberikan atribut weight yang nilainya adalah panjang ruas jalan tersebut yang merupakan kunci untuk analisis rute. Jadi itu untuk blok bagian dari buat graf. Selanjutnya ini adalah shortest path, jadi membentuk untuk rute terpendek. Nah, untuk blok ini tuh mengimplementasikan algoritma shortest path gitu ya. Jadi seperti Dijkstra ya. Jadi untuk mencari jalan terpendek dari titik awal, startnya itu 0.0, 0.0 ke titik akhir atau n-nya itu 2.0, 4.0. Jadi algoritma menggunakan atribut weight atau jarak untuk menentukan rute optimal. Di SIG ini sangat penting untuk navigasi dan optimasi logistik. Itu tadi untuk shortest path. Nah, selanjutnya ini analisis ya. Jadi untuk analisis konektivitas jaringan. Jadi blok ini itu melakukan analisis konektivitas dengan mencari komponen terhubung atau komponen connected underscore komponen, yang dimana tujuannya itu untuk memeriksa apakah seluruh jaringan jalan masih saling terhubung atau terpisah menjadi beberapa bagian. Nah, analisis ini berguna di SIG untuk mengevaluasi struktur dan menemukan jalur yang terputus. Jadi seperti itu. Kita langsung running saja. Nah, di situ untuk hasil outputnya dapat terlihat path-nya. Di situ ada isi dari si path-nya, terus length-nya, dan connected components. Jadi untuk outputnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke file yang ketiga atau yang terakhir. Ini adalah file raster underscore processing.py. Jadi fungsinya ini untuk mendemonstrasikan alur kerja dasar pengolahan data raster multispektral dan menerapkan algoritma spesifik untuk analisis permukaan, yaitu menghitung indeks vegetasi NDVI dan membersihkan hasil klasifikasi menggunakan morfologi citra. Oke, kita langsung ke isinya. Jadi yang pertama ini adalah, nah ini untuk membaca data raster multibandnya. Jadi sebelum saya jelaskan, di sini saya menggunakan file TIFF hasil dari output pertemuan yang kemarin. Nah, saya menggunakan itu untuk diolah di file ini gitu ya, di codingan ini maksudnya. Oke, jadi untuk blok codingan pertama ini menggunakan library Rasterio untuk membaca data citra multispektral dari file GeoTIFF. Jadi secara spesifik, kode mengambil nilai pixel dari band merah
yang biasanya itu kanal 3, dan band inframerah dekat atau near biasanya kanal 4. Lalu input ini adalah data penting untuk analisis lingkungan seperti pemetaan tutupan lahan dan monitoring pertanian. Ini sesuai sama file yang kemarin ya, file yang pertemuan 3. Lalu selanjutnya ini blok untuk menghitung NDVI atau map algebra. Nah, di dalamnya ini adalah penerapan dari algoritma map algebra. Lalu kode ini menghitung normalist difference vegetation index atau NDVI dengan rumus NDVI sama dengan near ditambah red near dikurang red. Nah, hasilnya adalah peta raster di mana nilai pixel berkisar dari -1 hingga +1 yang menunjukkan kesehatan dan kerapatan vegetasi. Lalu angka 1E strip 6 ditambahkan untuk menghindari pembagian dengan 0. Jadi untuk bloknya itu seperti ini. Lalu selanjutnya adalah thresholding. Jadi thresholding ini pertama dilakukan thresholding sederhana untuk membuat peta biner veg_mask yang mengelompokkan area sebagai vegetasi jika NDVI lebih besar dari 0,3. Lalu yang kedua ini diterapkan operasi morfologi opening atau pelebaran ditambah penyusutan menggunakan elemen diskus atau disk tree ya, untuk membersihkan noise kecil dan menghasilkan peta yang lebih halus dan realistis atau clean_mask. Ini adalah langkah umum untuk memperbaiki hasil klasifikasi dari raster. Yang terakhir ini adalah blok visualisasi dari si hasilnya. Jadi blok terakhir ini menggunakan matplotlib dan rasterio.plot.show untuk menampilkan 3 hasil utama secara visual. Jadi dalam satu file itu terdapat 3 hasilnya gitu ya. Jadi peta band merah, peta NDVI, dan peta biner vegetasi yang sudah dibersihkan. Oke, selanjutnya ini kita running saja, dan ini adalah hasilnya. Kita running hasil pertemuan 3. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi saya jelaskan untuk hasil dari si raster processing. Nah, jadi yang pertama ini peta band merah. Ya, peta band merah yang di kiri, yang input. Jadi ini adalah band merah dari citra satelit atau input awal ya. Intensitas pixel menunjukkan seberapa banyak energi merah dipantulkan. Umumnya, vegetasi sehat menyerap energi ini. Itu untuk red band-nya. Selanjutnya adalah NDVI, peta NDVI atau nilai vegetasi yang tengah. Ini adalah hasil perhitungan Normalist Difference Vegetation Index atau NDVI. Peta ini menunjukkan nilai kontinu dari -1 hingga +1 yang sudah saya bahas tadi di codingan, di mana nilai tinggi misalnya itu hijau terang mengindikasikan vegetasi yang sehat dan lebat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia menampilkan warna yang hijau terang, nah itu berarti vegetasi yang sehat dan lebat gitu. Dan yang terakhir ini yang kanan, peta biner vegetasi yang sudah dibersihkan. Jadi visualisasi ini penting untuk interpretasi dan validasi hasil pemrosesan sebelum digunakan untuk analisis spasial lanjutan. Jadi ini adalah peta biner
Itu hanya dua nilai seperti hitam dan putih yang ada di dalamnya. Dan kalau ini itu menggunakan dua warna, itu ungu dan kuning. Peta ini dihasilkan setelah menerapkan threshold NDVI lebih besar 0,3 dan kemudian dibersihkan dari noise menggunakan operasi morfologi atau opening. Peta ini memisahkan area vegetasi secara definitif dari non-vegetasi. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk pertemuan 4 di tugas sistem informasi geografis, yang dimana temanya itu struktur data dan algoritma GIS. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.